Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti dari SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang masalah-masalah yang ada dalam belajar berkaitan dengan siswa dalam pembelajaran. Masalah-masalah dalam belajar diawali dengan definisi masalah belajar itu sendiri, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam proses belajar, sebab-sebab timbulnya masalah belajar, dan ciri-ciri seperti apa pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, upaya-upaya penanggulangan masalah belajar itu apa saja. Diawali dengan definisi masalah belajar. Masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Atau bisa diartikan juga, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar itu sendiri, kemudian konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, kemudian rasa percaya diri siswa, intelijensi, kebiasaan belajar, kemudian cita-cita dari siswa atau peserta didik. Faktor eksternalnya meliputi apa? Guru sebagai pembina siswa belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kemudian lingkungan sosial siswa di sekolah, kemudian kurikulum sekolah. Dalam proses belajar ditemukan 3 tahap penting, yaitu sebelum belajar, kemudian pada saat proses belajar, dan pada saat sesudah pembelajaran atau sesudah belajar. Sebab-sebab timbulnya masalah belajar diantaranya faktor-faktor internal, faktor-faktor yang berada pada diri siswa itu sendiri, diantaranya adalah faktor psikologis yang meliputi intelijensi, bakat, dan motivasi. Kemudian ada faktor fisiologis, faktor eksternal atau faktor yang timbul dari luar individu, biasanya berasal dari sekolah dan keluarga. Dari sekolah itu apa saja? Di antaranya adalah metode mengajar, hubungan guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa, kemudian sarana dan prasarana. Kemudian dari keluarga, faktor apa saja eksternalnya? Keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar sesama anggota keluarga, dan tuntutan orang. Ciri-ciri apa saja pelajar bermasalah dalam pembelajaran? Secara kognitif, pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Kemudian secara akademik, ciri akademik yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah membaca, lisan, tulisan, dan matematik. Banyak pelajar bermasalah pembelajaran menghadapi masalah membaca. Ciri sosial dan ekonominya, pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya, harga diri atau self-esteem mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Kemudian, ciri dan tingkah laku, sebagian pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikuti arahan, dan sebagainya. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah belajar? Di antaranya perhatikan mood dari siswa. Kemudian yang kedua, siapkan ruang belajar. Kemudian komunikasi yang baik antara siswa dengan guru, guru dengan guru, kemudian dengan lingkungan. Mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya, melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan mengalami berbagai kesulitan, memperkirakan alternatif pertolongan. Demikian permasalahan atau beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa dan beberapa cara penanggulangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.